warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Natasha Rahmaiza. Di sini saya akan mengawali presentasi tentang tenaga endogen yang akan dibawakan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Adelia Toti Kartikasari, Adinda Hanif Diastuti, Alvinatus Solihah, dan Alifia Natasha Rahmaiza, saya sendiri. Nah, yang pertama-tama tentunya kita akan tahu dulu pengertian dari tenaga endogen itu apa. Nah, jadi permukaan bumi ini dipengaruhi oleh dua tenaga sebenarnya. Ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang akan dibahas kali ini adalah tenaga endogen. Nah, kalau tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang membentuk permukaan bumi. Jadi permukaan bumi itu tidak hanya lurus datar saja, tapi dia memiliki bentuk-bentuk seperti gunung, lembah, laut, dan lain-lain. Nah, hal itu disebabkan oleh tenaga endogen atau tenaga dari dalam bumi. Nah, jadi tuh kerak bumi, dia tuh sifatnya dingin dan dia terapung di atas lapisan astenosfer seperti ini. Nah, pemanasan terus-menerus di lapisan astenosfer ini menyebabkan terjadinya gerakan cairan dengan arah vertikal yang biasa disebut dengan arus konveksi. Arus konveksi ini menekan kerak bumi yang terapung di atasnya. Tekanan ini menyebabkan pergeseran lapisan lempeng bumi, akibatnya terjadi tumbukan antara lapisan lempeng bumi. Nah, tumbukan inilah yang nanti akan menjadikan bumi itu berbentuk macam-macam. Nah, tenaga endogen ini dibagi menjadi 3. Ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Kalau yang tektonisme itu, ini secara ringkasnya, nanti detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Nah, kalau tektonisme ini perubahan letak atau pergeseran kulit bumi yang bisa jadi lipatan atau bisa jadi patahan. Kalau yang vulkanisme ini, dia magma yang menerobos lempeng benua di atasnya. Jadi kayak bentuknya gunung Merapi. Seperti itu. Kalau yang seisme, kalau intinya itu dia adalah gempa bumi. Nah, untuk secara lebih lengkapnya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya di slide berikutnya. Terima kasih. Saya Alvinatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dari tenaga endogen. Yang pertama yaitu tektonisme atau biasa disebut juga dengan diastropisme. Nah, tektonisme ini merupakan tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk deformasi pada lapisan kulit bumi. Nah, proses pergerakan lempeng benua maupun samudra ini dikarenakan adanya arus konveksi dari panas dapur magma. Sehingga dari gerak tektonisme ini menyebabkan adanya patahan dan lipatan yang muncul di permukaan bumi. Kemudian tektonisme dibagi menjadi 2, yaitu epirogenesis dan orogenesis. Nah, yang pertama adalah epirogenesis. Gerak epirogenetik merupakan pergeseran lapisan kerak bumi yang berlangsung secara lambat dan dalam waktu yang lama serta meliputi daerah yang luas. Kemudian, gerak epirogenesis ini berupa gerak vertikal ke atas maupun ke bawah. Nah, gerak epirogenesis dibagi menjadi 2, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Yang pertama, epirogenesa positif. Epirogenesa positif ini adalah peristiwa turunnya daratan sehingga seolah-olah permukaan air naik. Jadi ini awalnya, kemudian daratan ini turun sehingga permukaan air laut ini seolah-olah naik. Kemudian yang kedua adalah epirogenesa negatif. Epirogenesa negatif yaitu peristiwa naiknya daratan sehingga seolah-olah permukaan air turun. Nah, dilihat dari gambar ini awalnya seperti ini, kemudian daratannya naik sehingga permukaan air laut ini seolah-olah turun. Namun ini berlangsung secara lama, dalam waktu yang lama, sehingga mungkin tidak disadari. Nah, kemudian gerak tektonik yang kedua yaitu orogenesis. Orogenesis ini adalah proses pembentukan pegunungan. Gerak orogenesis meliputi wilayah yang relatif sempit dalam waktu yang relatif singkat.
Nah, gerak orogenetik menyebabkan tekanan horizontal dan vertikal di kulit bumi, yang mengakibatkan terjadinya dislokasi atau berpindahnya peta lapisan kulit bumi. Nah, gerak orogenesis ini mengakibatkan lipatan dan patahan yang terjadi di permukaan bumi. Contoh pembentukan bumi yang ada, contoh pembentukan pegunungan yang ada di bumi ini contohnya pegunungan Andes di Amerika Selatan yang membentang mulai dari Argentina sampai Venezuela dan pegunungan-pegunungan yang lain. Nah, yang pertama adalah pembentukan lipatan atau fault. Nah, lipatan merupakan gerakan pada lapisan bumi yang menyebabkan lapisan kulit bumi berkerut atau melipat. Nah, lipatan ini terjadi karena adanya kompresi, di mana batuan ini bersifat elastik. Nah, pada saat terjadi kompresi, akan membentuk lipatan. Nah, punggung lipatan ini dinamakan punggung atau puncak lipatan dinamakan antiklinal, sedangkan lembah dari lipatan dinamakan sinklinal. Nah, kemudian berdasarkan bidang sumbunya, lipatan dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah lipatan tegak. Nah, lipatan tegak ini yaitu adanya gerak tektonik yang saling mendorong dengan kekuatan lemah, sehingga membentuk lipatan seperti kurva normal. Ini seperti ini. Dan lipatan tegak ini memiliki titik antiklinal yang tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang horizontal. Nah, lipatan tegak ini juga biasa disebut dengan symmetric fault karena antara antiklinal dan sinklinalnya ini simetris. Kemudian yang kedua adalah lipatan miring. Nah, lipatan miring ini terjadi karena adanya salah satu tenaga tektonik yang lebih kuat. Jadi di sini ada tektonik lebih kuat, sedangkan yang di sini lebih lemah. Sehingga terbentuk lipatan yang miring. Nah, titik antiklinal dari lipatan miring ini itu membentuk sudut kurang dari 90 derajat sampai 45 derajat. Kemudian yang ketiga adalah lipatan rebah. Nah, lipatan rebah ini terjadi ketika salah satu tenaga tektonik sangat kuat, sedangkan yang lainnya sangat lemah. Sehingga titik antiklinalnya ini merebah atau rebahan. Nah, titik antiklinalnya ini akan membentuk sudut kurang dari 45 derajat. Nah, kemudian lipatan selanjutnya yaitu lipatan menggantung. Lipatan menggantung ini itu kelanjutan dari lipatan miring yang terus mendapatkan dorongan. Sehingga puncak dari lipatan ini akan terdorong ke atas sehingga terlihat seperti menggantung. Kemudian selanjutnya yaitu lipatan isoklinal atau isoklinal fault. Nah, lipatan isoklinal ini disebabkan karena adanya dorongan yang terjadi secara berkelanjutan. Lipatan ini mempunyai bidang sumbu yang sejajar satu dengan yang lainnya. Jadi, lipatan-lipatan ini memiliki sumbu yang sejajar. Nah, lipatan ini akan membentuk antiklinal yang banyak. Kemudian yang terakhir ada lipatan sesar sungkup. Lipatan ini itu kelanjutan dari lipatan rebah yang terus-menerus mendapat tekanan. Karena dia mendapat tekanan yang sangat kuat, sehingga lipatannya ini menjadi retak. Dan terjadilah lipatan sesar sungkup. Nah, kemudian gerak orogenesis yang kedua ini akan mengakibatkan patahan. Nah, patahan itu adalah gejala retaknya kulit bumi yang tidak plastis akibat pengaruh tenaga horizontal dan tenaga vertikal. Patahan ini mempunyai bagian-bagian yang terangkat
dan juga bagian-bagian yang tenggelam. Nah, macam-macam patahan. Yang pertama adalah horst. Horst yaitu lapisan tanah yang terletak lebih tinggi dari daerah sekelilingnya akibat patahnya lapisan-lapisan tanah sekitarnya. Jadi yang lebih tinggi ini adalah patahan horst. Kemudian yang kedua ada sleng. Yang ini, sleng itu lapisan tanah yang terletak lebih rendah dari daerah sekelilingnya akibat patahnya lapisan di sekitarnya. Jadi yang naik ke atas ini disebut horst, dan yang ke bawah ini sleng. Nah, patahan ini itu termasuk patahan vertikal karena patahan ini menyebabkan tinggi di permukaan bumi menjadi berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada patahan horizontal, yaitu ada dekstral dan sinistral. Nah, patahan horizontal ini memiliki patahan yang memiliki arah relatif mendatar, baik ke kiri maupun ke kanan. Nah, patahan ini tidak menyebabkan adanya perubahan tinggi dan rendah pada permukaan bumi. Nah, pada patahan dekstral itu patahannya ke arah kiri. Jadi pada patahan dekstral itu pada bagian depan ini diam, namun pada bagian yang belakang ini diam, sedangkan yang depan ini akan bergerak ke kiri. Kemudian ada sinistral. Nah, sinistral ini itu patahannya bergerak ke kanan. Jadi salah satu ini itu diam, kemudian yang ini bergerak ke kanan. Kemudian yang terakhir ada patahan block mountain. Ini disebabkan karena adanya tenaga endogen yang membentuk retakan-retakan di suatu daerah. Yaitu ada yang naik, patahan ini ada yang naik, ada yang turun, ada yang bergerak miring, sehingga terjadi satu kompleks pegunungan patahan yang terdiri dari balok-balok litosfer. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Katika Sari dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang vulkanisme. Nah, vulkanisme merupakan peristiwa alam yang berhubungan dengan aktivitas gunung api, atau dengan arti lain bisa diartikan juga sebagai pergerakan magma di kulit bumi atau litosfer yang menyusup ke lapisan lebih atas atau keluar permukaan bumi. Kemudian gejala vulkanisme itu mencakup dua peristiwa. Yang pertama ada intrusi magma dan ekstrusi magma. Nah, intrusi magma itu terjadi ketika gerakan magma tetap di bawah permukaan bumi. Kemudian untuk ekstrusi magma, ini merupakan proses keluarnya magma dari dalam bumi menuju ke permukaan. Nah, intrusi magma itu terdapat beberapa bentukan. Nah, yang pertama ada batolit. Batolit merupakan batuan beku yang terbentuk di dapur magma. Jadi di sini dapur magma terjadi karena adanya penurunan suhu yang lambat. Kemudian ada lakolit. Nah, lakolit merupakan batuan beku magma yang menerobos di antara lapisan bumi yang paling atas. Nah, di sini bentuknya seperti lensa cembung atau kue serabi. Nah, kemudian ada silt atau lempeng intrusi. Nah, lempeng intrusi ini merupakan batuan beku yang berasal dari magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan. Nah, di sini bentuknya itu mendatar dan paralel. Kemudian ada dikas atau gang korok, yaitu batuan beku hasil intrusi magma yang memotong lapisan batuan. Kalau silt tadi menyusup di antara atau mendatar, kalau dikas itu memotong. Nah, kemudian ada diatrema. Diatrema adalah batuan pengisi lubang pipa letusan di antara dapur magma
dan pepundhan gunung api yang bentuknya silinder memanjang. Selanjutnya ada ekstrusi magma. Nah, ekstrusi magma itu ada 3 bagian atau 3. Nah, ekstrusi magma itu ada 3 macam, yaitu ada cair, padat, dan gas. Yang pertama ada cair. Yang cair itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah lava. Lava itu merupakan magma yang meleleh atau meleleh keluar dan mengalir di permukaan bumi. Nah, kalau lahar itu material campuran antara lava dengan material yang ada di permukaan bumi seperti pasir, kerikil, debu, air. Nah, nantinya lahar ini membentuk seperti sebuah lumpur, membentuk lumpur. Kemudian lahar dingin. Nah, lahar dingin itu merupakan aliran lumpur, aliran lahar yang terjadi dari es lava yang dihanyutkan dalam aliran air atau dalam aliran hujan di lereng gunung. Nah, kemudian ada padat. Berupa padat itu ada es lava dan piroklastika. Nah, es lava dan piroklastika itu berupa bongkahan batu besar, batu kerikil, dan debu vulkanik. Kemudian es lava sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu es lava autogen dan es lava alogen. Nah, es lava autogen itu merupakan magma yang terlempar ke atas pada saat erupsi dan membeku. Nah, kalau es lava alogen itu merupakan batuan litosfer pada dinding diatrema yang terbawa keluar pada saat terjadi erupsi eksplosif. Nah, diatrema sendiri tadi kan merupakan batuan yang mengisi lubang pipa letusan yang menghubungkan antara dapur magma dan juga kepundhan gunung. Kemudian yang ketiga ada yang berupa gas. Nah, gas ini ada fumarola. Fumarola itu merupakan sumber uap air dan zat lemak. Kemudian ada moped, gas asam aram, solvatar, berupa gas belerang, dan geyser. Nah, geyser merupakan air panas yang memancar berkala karena tekanan gas dari dalam bumi. Kemudian berdasarkan tempat keluarnya magma, terbagi menjadi 3, yaitu erupsi linier, erupsi areal, dan erupsi sentral. Nah, erupsi linier ini merupakan keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang sehingga terbentuk deretan gunung api. Yang kedua ada erupsi areal. Erupsi areal terjadi jika magma dekat dengan permukaan bumi, kemudian magma membakar dan melelehkan lapisan batuan yang berada di atasnya sehingga membentuk lubang besar di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga ada erupsi sentral. Nah, erupsi sentral merupakan letusan yang keluar dari lubang yang membentuk gunung api yang terpisah-pisah. Nah, erupsi sentral itu terbagi menjadi 3. Gunung api perisai, gunung api maar, dan gunung api Krato. Nah, gunung api perisai itu merupakan gunung api yang beralas luas, memiliki alas yang luas, dan berlereng landai. Nah, ini merupakan hasil erupsi efusif magma yang cair. Nah, contoh dari gunung api perisai itu adalah gunung api di Kepulauan Hawaii. Kemudian kalau gunung api maar itu hasil erupsi eksplosif yang tidak terlalu kuat dan terjadi sekali. Nah, bentuknya itu berupa tanggul yang dikelilingi oleh kawah. Contoh dari Gunung Maar itu ada Gunung Lamongan di Jawa Timur dengan kawah kelakah. Kemudian yang ketiga ada gunung api Krato. Nah, gunung api Krato berdasarkan namanya itu merupakan
gunung api yang berbentuk kerucut. Nah, dia ini hasil campuran antara letusan efusif dan eksplosif. Banyak di Indonesia itu gunung apinya berbentuk gunung api strato. Nah, contoh dari gunung api strato itu ada Gunung Kerinci, Semeru, Merapi, Tangkuban Perahu, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya ada tipe letusan gunung api. Nah, tipe letusan gunung api itu ada 7 macam. Yang pertama ada tipe Hawaii. Nah, tipe Hawaii ini lavanya berupa cairan yang encer, tekanan gasnya rendah, dan kedalaman magmanya sangat dalam. Nah, tipe Hawaii itu contohnya ada Gunung Mauna Loa di Kepulauan Hawaii. Kemudian ada tipe Stromboli. Tipe Stromboli ini lavanya berbentuk encer, kemudian tekanan gasnya sedang, dan kedalaman magmanya dangkal. Kemudian ada tipe pelet. Nah, tipe pelet ini memiliki tekanan gas yang sangat tinggi dan kedalaman magmanya juga dalam. Kemudian bisa dalam, bisa kemudian lavanya itu berbentuk cairan encer atau cairan kental. Nah, kemudian selanjutnya ada tipe vulkano lemah dan tipe vulkano yang ini tipe vulkano ada 2 macam. Ada yang tekanan gasnya sedang, ada yang tekanan gasnya tinggi. Kemudian dengan tekanan gasnya sedang dan tinggi, kemudian kedalaman magmanya yang dangkal, ada yang dalam. Nah, cairannya kental. Kemudian tipe Merapi. Nah, tipe Stromboli tadi itu contohnya di Gunung Vesuvius Italia, Gunung Raung Jawa Timur, dan Gunung Batur di Bali. Kemudian tipe vulkano itu Gunung Semeru di Jawa Timur. Selanjutnya untuk tipe pelet itu contohnya pada saat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1887. Selanjutnya ada tipe Merapi. Nah, tipe Merapi ini memiliki lava yang kental dan tekanan gas yang rendah serta kedalaman magma yang sangat dalam. Kemudian ada tipe San Vincent. Nah, tipe ini memiliki lava yang kental dan tekanan gas yang sedang serta kedalaman magmanya dangkal. Nah, yang ketiga yang Vincent ini contohnya adalah Gunung Kelus. Kemudian Mountain Pelé itu contohnya ada Gunung Mountain Hill di Amerika Tengah yang memiliki lava yang kental, tekanan gas yang tinggi, dan kedalaman magma yang dalam. Nah, selanjutnya tanda gunung ketika akan meletus. Yang pertama, ada suhu di sekitar gunung meningkat menjadi lebih panas dan mata air di sekitar gunung menjadi kering. Yang kedua, ada tumbuhan menjadi layu atau mengering. Ini disebabkan oleh panas dan mata air yang mengering. Kemudian yang ketiga, ada binatang di sekitar gunung berimigrasi turun keluar dari puncak gunung. Kemudian yang keempat, sering mengeluarkan suara gemuruh dan kadang disertai getaran yang berasal dari gempa kecil aktivitas vulkanik. Kemudian tanda-tanda gejala post-vulkanik. Nah, post-vulkanik sendiri itu merupakan suatu tanda pada gunung berapi yang sedang beristirahat, tetapi aktivitas gunung tersebut masih berlangsung. Yang pertama ada sumber air panas dan kandungan mineral, atau lebih utamanya belerang. Nah, contoh dari sumber air panas ini merupakan pemandian air panas di Ciater dan Cipanas, Jawa Barat. Kemudian ada geyser. Nah, geyser sendiri merupakan semburan air panas yang memancar secara berkala. Contohnya ada geyser di Cisolok, Sukabumi. Kemudian ada ekshalasi atau sumber gas. Nah, sumber gas beracun ini sering terjadi di pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Nah, kemudian yang terakhir ada manfaat dari gunung berapi. Nah, manfaat yang pertama sebagai sumber energi. Seperti contohnya PLTB atau
pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, biasanya ada di Gunung Dieng, itu terdapat PLTPD. Kemudian ada sumber daerah pertanian yang subur. Nah, tidak dapat dipungkiri kalau material yang dikeluarkan oleh gunung api mengandung unsur dan mineral sehingga membuat tanah menjadi subur. Kemudian ada sebagai sumber mineral dan bahan galian. Nah, contohnya ada intan timah, tembaga, belerang, dan lain-lainnya. Yang keempat atau yang terakhir ada sebagai objek wisata dan olahraga. Nah, olahraganya itu apa? Olahraganya itu bisa para layang, hiking, climbing, atau sepeda gunung. Sekian ternyata presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nidiastuti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya membahas mengenai seisme atau gempa bumi. Seisme atau gempa bumi ini adalah sertakan asli pada kerak bumi sebagai gejala pengiring dari aktivitas tektonis maupun vulkanis. Gempa dapat dirasakan dengan adanya getaran. Bumi akan digoyang ke samping maupun ke atas bawah. Hal ini disebabkan oleh gelombang gempa yang mencapai tempat kita berada. Padahal pusat gempanya itu kemungkinan jauh dari tempat kita, kemungkinan berada di dasaran bumi kita, seperti itu. Nah, gempa bumi ini itu merupakan proses endogen, yaitu akibat adanya pergerakan bumi, sehingga menimbulkan gempa bumi, seperti itu. Nah, di sini kan pada gambar ini titik pusat gempanya itu berada di dalam, sedangkan gempanya itu hingga keluar ke tempat kita tinggal, seperti itu. Lalu di sini ada istilah-istilah dalam peta gempa, yaitu yang pertama yaitu hipocentrum. Apa sih hipocentrum itu? Hipocentrum itu adalah titik pusat terjadinya gempa yang terletak di lapisan bumi bagian dalam. Nah, lalu epicentrum. Epicentrum itu adalah pusat gempa bumi yang terletak di permukaan bumi tegak lurus dengan hipocentrumnya. Lalu yang ketiga itu ada fokus. Fokus itu adalah jarak antara hipocentrum dengan epicentrumnya. Itu fokus. Lalu yang keempat itu ada pleistocesta, yaitu garis pada peta yang menunjukkan daerah yang paling kuat menerima goncangan gempa. Daerah tersebut terletak di sekitar epicentrum, seperti itu. Lalu yang kelima itu ada isoseista. Apa sih isoseista itu? Isoseista itu adalah garis pada peta yang menghubungkan daerah-daerah yang mengalami intensitas getaran gempa yang besarnya itu sama, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada homoseista. Nah, homoseista ini adalah garis pada peta yang menghubungkan daerah yang menerima getaran gempa yang pertama pada waktu yang bersamaan, seperti itu. Kalau isoseista itu adalah gabungan daerah-daerah yang mengalami intensitas getaran yang sama, sedangkan kalau homoseista itu adalah yang menghubungkan daerah yang menerima getaran gempa yang pertama pada waktu yang sama, seperti itu. Lalu di sini tuh terlihat jelas epicentrum. Nah, epicentrum ini tuh titik pada permukaan bumi yang terletak tegak lurus di atas pusat gempa. Epicenter yang ada di dalam bumi. Epicenter terletak di atas permukaan bumi, terletak di tempat kita tinggal.
di atas lokasi gempa, berlawanan dengan hipocentrum yang menjadi pusat gempa dan yang terjadi di dalam bumi. Pada epicentrum, titik perambatan gempa itu di permukaan bumi. Nah, gerak di permukaan bumi, gerak seismik ke arah horizontal. Nah, lalu proses terjadinya gempa. Nah, di proses terjadinya gempa ini awal mula itu antara lempeng itu, nah ini ada lempeng A, ada lempeng B. Nah, di lempeng A itu tertekan sehingga energi potensial itu terakumulasi. Nah, di gambar yang kedua itu setelah tertekan akhirnya terbengkokkan. Nah, di sini juga energi potensial itu terakumulasi. Yang ketiga itu setelah terbengkokkan akhirnya tidak kuat menahan tekanan yang terlalu besar, akhirnya menjadi patah lempeng tersebut. Sehingga energi potensial itu berubah menjadi energi kinetik, menyebar menggertakkan kerak bumi di sekitar patahan atau gempa. Nah, lalu gambar yang terakhir itu akhirnya terjadi pergeseran antar lempeng. Seperti itu. Gempa bumi. Nah, gempa bumi ini dapat digolongkan berdasarkan menjadi beberapa kategori. Menurut proses terjadinya, gempa bumi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu gempa bumi tektonik yang terjadi akibat tumbukan lempeng-lempeng di litosfer kulit bumi oleh tenaga tektonik. Tumbukan ini akan menghasilkan getaran. Getaran ini yang merambat sampai ke permukaan bumi. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu gempa vulkanik yang terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Oleh karena itu, gempa ini hanya dapat dirasakan di sekitar gunung berapi menjelang letusan, pada saat letusan, dan beberapa saat setelah letusan. Yang terakhir ada gempa bumi runtuhan atau longsoran, terjadi akibat daerah kosong di bawah lahan mengalami runtuh. Getaran yang dihasilkan akibat runtuhan lahan hanya dirasakan di sekitar daerah yang runtuh. Seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh gempa tektonik yang terjadi di daerah Aceh pada tahun 2004. Itu menimbulkan, karena besarnya gempa, itu menimbulkan bencana tsunami hingga. Terus yang kedua itu ada gempa vulkanik. Ini diakibatkan oleh aktivitas vulkanik dari gunung berapi, seperti itu. Lalu yang ketiga ini itu contoh dari gempa runtuhan. Terjadi karena bagian atas rongga di dalam litosfer atau runtuhannya massa batuan yang mengisi ruang kosong di dalam litosfer. Seperti itu. Nah, di sini kan ini itu bisa runtuh kapanpun sehingga bisa berdampak akan gempa. Berdasarkan epicentrum dan hipocentrumnya, gempa itu bisa dibedakan. Nah, berdasarkan bentuk epicentrumnya, gempa itu dibedakan menjadi gempa dua, yaitu gempa linier dan gempa sentral. Gempa linier itu adalah gempa yang epicentrumnya itu berbentuk garis, seperti itu. Lalu kalau gempa sentral itu gempa yang epicentrumnya itu berbentuk titik. Nah, jarak epicentral gempa berdasarkan jarak epicentralnya itu, jika gempa setempat itu kurang dari 10.000 km, sedangkan gempa jauh itu sekitar 10.000 km. Dan yang ketiga itu gempa sangat jauh. Gempa bumi sangat jauh itu lebih dari 10.000 km. Nah, terus berdasarkan keadaan hipocentrumnya itu gempa itu dibedakan menjadi 3, yaitu gempa dangkal itu memiliki kedalaman hipocentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi, sedangkan
Gempa menengah yaitu memiliki kedalaman hiposentrumnya antara 100 km hingga 300 km di bawah permukaan bumi. Nah, yang ketiga itu ada gempa dalam, memiliki kedalaman hiposentrumnya antara 300 hingga 700 km di bawah permukaan bumi. Sampai saat ini tercatat gempa terdalam itu adalah 700 km, sehingga belum ditemukan gempa yang lebih dari 700 km, seperti itu. Nah, di sini lalu ada skala kekuatan gempa bumi yang telah banyak dibuat oleh para ahli. Meskipun pengamatan terhadap hasil gempa bumi ini hanyalah nisbi saja. Berikut adalah skala dari kekuatan gempa bumi. Yang pertama itu kurang dari 2,5 magnitudo. Kelasnya kekuatan gempa ini disebut minor earthquake. Nah, pengaruh gempa ini itu pada umumnya tidak dirasakan, tetapi dapat direkam oleh seismograf. Perkiraan kejadiannya per tahun itu hingga 900.000. Nah, lalu yang kedua itu ada gempa sebesar 2,5 sampai 4,9 magnitudo. Itu kelas kekuatan gempanya itu adalah light earthquake. Pengaruh gempanya itu selalu dapat dirasakan, tetapi hanya menyebabkan kerusakan kecil. Nah, perkiraan kejadian per tahunnya itu 30.000 kali. Nah, lalu yang ketiga itu ada 5 hingga 5,9 magnitudo. Itu kelas kekuatan gempa itu adalah moderate earthquake. Nah, pengaruh gempanya itu menyebabkan kerusakan pada bangunan dan struktur-struktur yang lain. Perkiraan kejadian per tahunnya itu sekitar 500 kali. Yang keempat itu ada gempa sebesar 6 sampai 6,9 magnitudo. Itu kelas kekuatan gempanya itu strong earthquake. Pengaruh gempanya itu kemungkinan dapat menyebabkan kerusakan besar pada daerah dengan populasi tinggi. Nah, perkiraan kejadiannya per tahun itu 100 kali. Yang kelima itu ada skala sebesar 7 hingga 7,9 magnitudo. Kelas kekuatan gempanya itu adalah major earthquake. Nah, pengaruh gempanya itu menimbulkan kerusakan yang serius. Kejadian per tahunnya itu 20 kali. Lalu yang terakhir itu ada gempa lebih dari 8 magnitudo. Kelas kekuatan gempa itu adalah great earthquake. Pengaruh gempanya itu dapat menghancur leburkan daerah yang berada dekat dengan pusat gempa. Nah, terjadinya per tahun itu 1 setiap 5 hingga 10 tahun. Nah, lalu di sini itu ada alat pencatatan gempa atau disebut juga dengan seismograf. Itu adalah sebuah perangkat yang mengukur dan mencatat gempa bumi. Pada prinsipnya, seismograf ini terdiri dari gantungan pemberat dan ujungnya lancip seperti pensil. Dengan begitu dapat diketahui kekuatan dan arah gempa lewat gambaran gerakan bumi yang dicatat dalam bentuk seismograf. Seperti ini. Gambaran gempanya itu garis-garis seperti ini. Nah, ini tuh ada gantungan pemberat yang di ujungnya itu lancip seperti pensil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.